Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan kelima dengan topik regresi dan korelasi sederhana. Pertama kita akan membahas pengertiannya. Apa sih itu regresi dan korelasi? Regresi itu digunakan untuk melihat ada tidak hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan nanti korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat hubungan tersebut atau mengukur kekuatan hubungan tersebut. Jadi ini digunakan untuk mengukur pola-pola hubungan antar statistik, baik itu dua variabel ataupun lebih dari dua variabel. Yang kita pelajari sekarang ini hanya dua variabel. Kalau dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Kalau nanti lebih dari dua variabel, itu nanti disebut regresi dan korelasi berganda. Nah, yang perlu kita ketahui itu tadi ada hubungan antar dua variabel. Jadi kita perlu apa itu kedua variabel tersebut. Jadi yang pertama itu ada yang disebut variabel yang akan kita duga. Nah, ini disebut juga variabel terikat. Namanya terikat tentu tidak bebas. Bahasa Inggrisnya apa? Dependent variable. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Jadi ini disebut variabel terikat. Artinya yang akan kita tanyakan, yang akan kita duga, yang akan kita perkirakan. Jadi seperti itu. Kemudian yang variabel kedua, variabel yang menerangkan. Kalau kita tadi ada yang kita tanyakan, tentu ada keterangannya ya kan. Itu disebut variabel terikat. Atau variabel bebas ya, bukan terikat, variabel tidak terikat di sini ya, tidak terikat atau disebut juga variabel bebas atau independent variable. Independent itu merdeka, artinya bebas dia. Nah, itu biasanya dinyatakan dengan huruf X. Jadi ingat tadi, kalau yang mau kita duga, mau kita tanyakan, itu variabel dependent, artinya variabel terikat atau tidak bebas. Nah, itu disimbolkan huruf Y. Kemudian yang variabel bebas atau variabel tidak terikat atau variabel independen itu disimbolkan huruf X. Jadi ada dua variabel. Jadi kita ingin melihat ada nggak hubungan variabel terikat dengan variabel bebas itu. Variabel terikatnya misalnya nanti kita contohkan kalau pendapatan dengan pengeluaran. Ada tidak hubungan pendapatan dengan pengeluaran? Ada tidak hubungan tinggi badan dengan berat badan? Misalkan gitu. Ada seperti itu. Kemudian persamaan regresi atau penduga atau perkiraan atau peramalan disebut untuk dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel tersebut. Jadi kita nanti lihat polanya, apakah menaik, apakah menurun, apakah tidak ada hubungannya atau ada hubungannya, seperti itu. Kemudian kalau analisa korelasi seperti yang saya ucapkan tadi untuk mengukur seberapa erat hubungannya. Jadi misalkan nanti ada tidak pengaruh atau hubungannya pendapatan dengan pengeluaran. Nah, ini kan nggak bisa kita samaratakan sama seluruh orang kan. Kalau misalnya ada orang yang sifatnya pelit, ya mau berapapun pendapatannya, pasti dia akan sedikit mengeluarkannya. Tapi karena ada orang yang orangnya baik misalnya, boros misalnya. Nggak baik itu nggak identik dengan boros ya, maksudnya dia boros, berarti kalau walaupun nggak ada uang ya boros-boros aja dia sampai ngutang-ngutang misalnya seperti itu. Jadi kita nggak ini ya, nggak melihat secara keseluruhan, tapi kita melihat pada umumnya gitu. Jadi kita nanti gunakan untuk kalau korelasi mengukur keeratan, kalau regresi mengukur ada tidak hubungannya. Seperti itu. Nah, sini untuk menentukan persamaan antar variabel tersebut, kita perlu langkah-langkah atau metodenya. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan data dari variabel X-nya. Kemudian X-nya sebagai variabel bebas dan Y-nya sebagai variabel tidak bebas, atau X-nya sebagai variabel independen, Y-nya variabel dependen. Jadi seperti itu. Kita kumpulkan data-datanya. Kemudian nanti kita gambarkan titik koordinatnya, X, Y-nya. Jadi kita gambarkan di diagram sketcher namanya ya, diagram
chart atau diagram tebarannya. Diagram sketcher ini sama kayak koordinat kartesius, X, Y-nya. Kemudian kegunaannya apa sih diagram pencar? Misalnya ini tadi saya buat ini diagram pencarnya, ini X, ini Y. Ini misalnya pendapatan, ini pengeluaran. Misalkan dalam bentuk juta, misalnya kalau pendapatannya 1 juta, berapa pengeluarannya? Misalnya sini ada angka-angkanya, misalnya 500.000, 1 juta, kemudian ini 1,5 juta, misalnya sini langsung 1 juta, 2 juta, 3 juta, misalkan seperti itu. Nanti kita ini gambarkan kalau 1 juta pengeluarannya dia 500.000 orangnya. Seperti itu. Kemudian kalau penghasilannya 2 juta, misalkan dia di 700.000. Kalau misalnya dia pengeluaran 3 juta, misalnya dia 1 juta. Jadi kita gambarkan tebarannya gini. Membentuk garis miring gini kah? Atau nanti membentuk kurva melengkung kah? Nanti itu kita lihat di diagram scatternya. Atau nanti buat bentuk benang kusut, awut-awutan. Itu nanti kita tergantung dari data-data variabel yang kita kumpulkan. Nah, gunanya apa sih diagram scatter ini? Untuk membantu menunjukkan apakah ada hubungan antar variabel tersebut, hubungan yang bermanfaat ya. Jadi kalau ada hubungan bermanfaat, nanti diagramnya itu mendekati garis lurus. Regresi itu kan bisa didefinisikan persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, untuk membantu tipe persamaannya, apakah nanti persamaan garisnya menjadi lurus atau membentuk kurva, tadi sudah saya singgungkan, atau garisnya menurun atau ke atas, seperti itu. Kemudian menentukan persamaan garis atau mencari nilai-nilai konstannya. Nah, analisis regresi sederhana itu persamaannya, bentuk umumnya itu Y sama dengan AX per A tambah BX. Sorry ya tadi. Nah, ini nanti dicari dengan metode kuadrat kecil, di mana nanti X, Y, Y-nya ini nanti diambil dari data-data yang kita ambil, dari sampel yang kita ambil tadi. Kemudian nilai penduga dari kuadrat kecil itu nanti membentuk regresi, yaitu seperti tadi di atas, persamaannya Y sama dengan A plus BX. Jadi ini bentuk umum persamaan regresinya atau persamaan garis lurusnya. Nah, ini nilai-nilai konstanta ini tadi diperoleh dari mana? Dari rumus data-data kita tadi. Nanti kan kata tadi ada variabel X, ada variabel Y. Nah, dari B-nya itu dapat kita kali ini kan dulu, ini banyaknya data yang kita ambil dikali sigma. Berarti jumlah perkalian variabel X dengan variabel Y dikurang jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y dibagi banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi kita butuh kolom-kolom ini. Kita butuh datanya N. Kita butuh kolom-kolom ini. Kalau kita udah banyak datanya kita ambil, nanti kita butuh kolom-kolom ini untuk mengalikannya. Berarti ini beda ya. Sigma X kuadrat dibagi ini dengan sigma X dikuadratkan. Jadi ini ditutup kurung dulu. Jadi ini berbeda. Begitu juga nanti dengan yang di bawah. Kemudian untuk nyari Y bar, ini bagaimana rumusnya? Ini sama dengan sigma Y per N. Jadi banyaknya variabel Y dibagi banyaknya data N-nya. Kemudian untuk X barnya, jumlah X-nya atau banyaknya data X-nya dibagi dengan banyak data. Atau jumlah X-nya, ini variabel X-nya dibagi banyaknya data. Nah, kemudian variabel A ini dapat dari mana? Dari Y bar dikurang B dikali X. Nah, ini ingat rumus-rumus tersebut. Nah, untuk keterangannya itu tadi kita tahu, Y itu variabel tidak bebas atau variabel yang akan kita ukur atau yang kita hitung. X itu variabel bebasnya yang menerangkan. Kalau ini variabel yang ditanyakan, jadi kalau kita bahasakan ya, kalau misalnya diketahui gini, berapakah Y ini? Kalau A-nya segini, tambah variabel B-nya dan X-nya segini, gitu. Y-nya itu yang akan kita tanyakan. Berikutnya untuk X-nya itu, tadi variabel bebas sudah tahu, intercept, kemudian perpotongan garisnya atau A-nya, B-nya itu koefisien regresinya atau koefisien kemiringannya, atau garisnya nanti membentuk garis miring atau tidak. Apakah miringannya ini miringnya negatif atau nanti miringnya positif gitu. Untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y.
Kalau X naik 1 unit, maka Y-nya bagaimana? Apakah ikut naik? Kalau X-nya naik, kalau misalnya membentuk garis miring ke atas gini, berarti kalau X-nya naik, Y-nya makin naik juga kan? Ini makanya nih, untuk menentukan kemiringannya. Itu untuk analisis regresi. Berikutnya korelasi. Kalau kita sudah tahu nanti di sini nilai ada ini hubungannya antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kita mengukur seberapa erat hubungannya tersebut. Nah, ini kita gunakan analisis korelasi. Jadi untuk mengukur kekuatan atau keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, koefisien korelasi itu disimbolkan dengan R. Ya, rumusnya ini sigma n atau banyaknya data dikali dengan jumlah variabel X kali Y dikurang jumlah variabel X dikali dengan jumlah variabel Y dibagi akar, ini akarnya masih akar nih, akar banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi bedakan ini antara kedua ini harus beda ya. Dan dikali, ini dikali bukan dikurang bukan ditambah tapi dikali sigma n sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan. Nah, nanti dari rumus-rumus tersebut nanti akan berkoleh jika B-nya positif, ingat koefisien regresi B-nya. Kalau koefisien regresinya positif, maka koefisien korelasinya positif. Artinya kalau sedangkan berikutnya kalau B-nya negatif, maka R-nya negatif. Jadi B-nya itu koefisien regresi, R ini koefisien korelasi. Jadi kalau misalnya ada hubungannya ini positif, berarti nanti koefisien hubungan keeratannya juga positif. Kemudian nanti nilai R atau koefisien korelasi terletak antara 1 dari 1 sampai positif 1. Jadi penulisannya R lebih besar, kalau kita bacanya dari tengah, R lebih besar atau sama dengan negatif 1, tapi lebih kecil dari atau sama dengan positif 1. Jadi nggak lebih dari ini nilainya. Berarti antara negatif 0,9 sampai 0,8 dan sampai 0 kemudian 0,1 nggak lebih dari 1. Kalau ada misalnya hasilnya 1,2 R-nya berarti kamu salah perhitungan. Kalau hasilnya nanti negatif 2 berarti korelasinya kamu salah perhitungan. Nanti rumusnya situ ya. Kemudian bila R mendekati positif atau negatif, maka itu nanti terjadi korelasi yang sangat tinggi. Artinya terjadi hubungan yang sangat tinggi atau hubungannya sangat erat sekali. Nah, kemudian bila R mendekati 0 berarti sangat lemah. Artinya kalau 0 tidak ada hubungan sama sekali nanti seperti itu. Contohnya nanti misalkan kalau kita sudah hitung-hitungan, ada ini nilai R-nya negatif 6. Ini menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi kalau negatif itu menunjukkan arah yang berlawanan. Contohnya bila X-nya naik, maka Y-nya turun. Kalau kita contohkan variabel X-nya pendapatan tadi, jika pendapatan naik, misalnya kita ini ya, jika pendapatan naik, maka pengeluarannya menurun. Atau kebalikannya, kalau pendapatannya menurun, maka pengeluarannya naik. Nah, ini kita implementasikan kayak orang nyeleneh gitu. Dia kalau lagi gajiannya banyak, dia ini malah hemat. Simpen duit langsung di tabung. Nah, jadi kan pengeluarannya menurun kan. Tapi ini ada orang yang aneh lagi. Kalau dia nggak punya duit, dia makin pengennya banyak. Aduh, pengen jajan lah, pengen inilah, pengen keluar negeri lah, misalnya seperti itu. Dan kadang-kadang kita seperti itu ya. Giliran nggak ada uang, ih pengen makan macam-macam gitu ya. Ih pengennya ini beli ini gitu. Kalau nanti R-nya positif atau koefisien korelasinya positif 0, ini menunjukkan arah yang sama. Jadi ini normal. Jadi kalau X-nya naik, maka Y-nya naik. Jadi gini, work hard, play hard. Jadi kalau dia udah kerja keras, dapat gaji banyak, wah dia juga ini pengeluarannya banyak. Dia jalan-jalan ke luar negeri, misalnya seperti itu. Dan orang yang tahu diri, misalnya itu ya. Terus kalau orang ini X-nya turun, Y-nya turun, berarti dia juga itu gajinya dikit. Berarti dia di rumah aja, gue hemat lah, gue nggak ada duit, nggak ada uang, diajak temen yuk kita kongko nongkrong di sini, nggak ada duit, ya gitu. Orangnya tahu diri ya, jadi seperti itu. Jadi R-nya positif, dia tahu ini searah, jadi arahnya sama. Jadi orang yang ibaratnya tahu diri gitu ya. Kalau yang ini rada-rada, kalau R-nya negatif, koefisien R-nya negatif berarti orangnya rada-rada gitu ya. Kemudian kalau R-nya 0, nah ini nggak ada hubungannya sama sekali. Yaitu dia kalau misalnya tadi orangnya
boros, mau ada duit nggak ada duit ya pergi aja gitu. Nanti yang ini kalau misalnya orangnya pelit, mau banyak duit dia mengeluarkan uangnya itu pelit banget gitu misalnya itu. Jadi saya contohkan seperti itu pendekatannya. Nah, berikutnya koefisien determinasi itu nanti ada nilainya antara 0 dan 1. Nah, untuk menyatakan apa sih? Untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai perubah Y atau variabel dependennya yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubah X. Contohnya melalui contohnya nih R-nya kalau misalnya kita dapat koefisien korelasinya 0,6 berarti R kuadratnya tadi kan koefisien determinasi R kuadrat berarti 0,36. Kita bentukkan persen jadi 36%. Jadi di antara keragaman total nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan nilai-nilai X atau besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya Y 36%. Sedangkan sisanya ini kan 36 supaya 100% ya sisanya 64 kan disebabkan oleh faktor lain. Nah, kalau kita aplikasikan ke contoh tadi, kalau misalnya dapat R-nya 0,6 ini R determinasinya 0,36. Jadi kita bentukan ke variabel tadi pendapatan. Jadi besarnya sumbangan pendapatan terhadap naik turunnya pengeluaran sebesar 36%. Sedangkan 60% ini disebabkan faktor lain. Faktor lainnya apa tadi? Misalkan sifat orang tersebut. Kalau misalnya pelit ya pelit aja. Misalnya kalau orangnya boros, boros aja. Seperti itu. Itu contoh tadi koefisien determinasi. Nah, ini ada contoh aplikasinya. Diketahui pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga diperoleh data-datanya. Misalnya ini dari bulan 1, 2, ini Januari, Februari, Maret, ini bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ini ada 8 berarti banyak datanya atau N-nya 8. Pengeluarnya dalam bentuk Rp10.000. Nggak keren sekarang udah ini ya. 18 juta aja kita biar semangat ya. Ini dalam bentuk juta ya, kita hapus ribunya diganti tapi dibuat dengan juta. Jadi kalau pendapatannya 18 juta per bulan, maka pengeluarannya 17 juta. Dari data-data dia kumpulkan. Terus gajinya 23 juta atau pendapatan 23, pengeluaran 27. Tapi dari mata kasar kita dia masih bisa nyimpen kan. Kalau 18, 17 berarti dia masih save 1 juta. Ini masih save 3 juta. 28, 23, dia pengeluarannya 23 masih save. 32, 27, dan seterusnya. Ini data-data. Nah, kita buatlah diagram sketchernya atau diagram pencarnya. Berarti nanti kita buat dalam bentuk diagram Cartesius, diagram sketcher. Kemudian tentukan persamaan regresinya, perkirakan besarnya pengeluaran untuk konsumsi pendapat. Jadi kalau misalnya nanti dia dapat 950 juta, berapa sih pengeluarannya? Dia tanya gitu. Nanti kalau aku dapat gaji sekian, aku gimana ya, misalnya tambah enggak pengeluarannya gitu. Yang aku simpan berapa, yang aku keluarkan berapa, misalkan gitu. Tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Oke, saya share di ini ya, yang Excel-nya, hitung-hitungannya. Bentar. Saya share di Excel-nya mana nih? Nah, ini sudah saya buat. Ini tadi pendapatan dalam bentuk jutaan. Nah, ini kita data di sini. Tadi kan rumusnya tadi udah ada itu B. Kita untuk menyatakan ada nggak hubungan pendapatan dan pengeluaran. Ini nih data-datanya dari bulan sekian sampai sekian. Nah, pertama kita ketik dulu di sini. Kita cari sum-nya atau jumlahnya dengan cara ketik sum ya. Saya ulang lagi biar tambah paham. Jadi sama dengan panggil si Sumiati sum, klik sini, inilah sigma X-nya, lihat di atas sigma X. Nah, kemudian kita klik ke sini, klik and drag. Nah, ini sigma Y-nya. Jadi ingat, ini sigma X, ini sigma Y. Rumusnya apa untuk mencari B? Ini rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti kita butuh X kuadrat. Makanya di sini saya tambah ini nilai di ini tabel X kuadrat nih. Kemudian kita butuh Y kuadrat.
kita butuh X kali Y. Di sini kan ada X kali Y, berarti di sini kita butuh XY. Oke, kita isi aja X kuadrat. Berarti yang ini kita pangkatkan 2. Enter, tinggal klik and drag. Nah, ini bisa kita copy ke kanan sigmanya. Kalau ini 0 belum diisi, kemudian kita isi Y kuadrat. Berarti kolom B, pendapatan Y-nya dipangkatkan 2. Klik and drag. Baru kita kalikan. Di sini mintanya apa? X kali Y. Kita kalikan. Kita nikahkan si X dan Y. X-nya kolom A1 dikali kolom B, A2 ya, dikali B2. Enter, klik and drag. Kita sudah dapat nih. Ini sigma X, sigma Y. Sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X kali Y. Nah, ini udah ada rumusnya, tinggal kita iniin. Jadi kita masukkan N-nya berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 8. Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali sigma XY. Sigma XY itu yang E2. E10 kok E2. Sigma XY 10 ya. Kemudian dikali ini ya, sorry, tanda kurungnya salah. Ini dikali, tapi tanda kurungnya seperti ini harusnya. Kemudian yang ini dikurang sigma X dikali sigma Y. Berarti dikurang dalam kurung. Sigma X-nya yang A10. Dikurang sigma Y-nya yang B10. Tutup kurung. Enter. Nah, inilah untuk yang atas. Yang bawah, N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti sama dengan N-nya tadi, 8. Dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini, C10. Dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X dikuadratkan yang kolom A10 dipangkatkan 2 atau kuadrat. Enter. Dapatlah hasilnya ini. Baru kita bagikan, kolom yang atas dibagi dengan kolom yang bawah ini. Jadi kita dapat B-nya 2,97. Ini koefisien regresi, berarti positif. Berarti ada nih hubungan positif antara pendapatan dengan pengeluaran. Kemudian kita ingin mencari interceptnya atau A-nya. Gimana rumusnya? Kita harus tahu dulu X bar, Y bar. Rumus X bar tadi kita iniin sigma X per N. Berarti sigma X per N, X barnya. Kita cari sigma X-nya ini A10 dibagi 8. N-nya 8 ya. Kalau Y bar, sigma Y dibagi dengan 8. Enter. Kemudian untuk A-nya, ini rumusnya Y bar dikurang B kali X. Jadi sama dengan Y bar yang ini, kolom I6 dikurang, buka kurung, B. B-nya mana? B-nya yang ini, I4 dikali X barnya, dikali I5. Inilah rumus A-nya. Jadi kita harus pandai-pandai bacain. Benar ini kan? I sama dengan B I4, benar. Kali I5. Ini I-nya. Jadi kita bisa mengambil, udah tahu B-nya, sudah tahu X-nya, sudah tahu. Jadi kita tahu ini persamaan regresinya, sehingga persamaan regresinya itu akan menjadi Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? Negatif 1,05. Ini ada yang salah atau enggak ini? Kok bisa negatif 1,05? Salahnya. Ditambah B, di B-nya 2,9. 2,9X. Inilah persamaan regresinya. Jadi ini persamaan regresinya. Saya cek dulu ya. Ini sigma X-nya dibagi N, 8. Oke. Sigma Y-nya ini. Ini sudah oke. Ini 8. Oke. Sudah oke semua.
B kali XI5. Ini udah benar. Oke, ini hasilnya ya, yang persamaan garisnya ya. Kemudian nanti kita masukkan penggambaran diagram sketcher. Diagram sketcher itu kita bisa dapat dari mana tadi ya? Nah, insert. Kamu di insert cari diagram ini, di insert cari diagram yang sketcher atau nanti ini ada bacaan insert sketcher. Nah, ini kamu pilih nanti mau yang mana. Misalnya kamu pilih yang ini, tapi di klik and drag dulu ininya datanya. Jadi kita klik and drag datanya. Tunggu dulu. Jangan sampai Sigma-nya ini kita pilih diagram sketchernya. Kita pilih yang ini. Nah, ini dia gambar diagram sketchernya. Jadi sini ada diagram sketchernya. Ini ya, cara gambarnya cari di sini di menu apa tadi? Saya lupa nih saya ininya. Di menu insert. Di menu insert kamu di sini cari yang gambar-gambar chart, ada chart yang ini, pilih ya yang insert line chart, tapi kamu cari yang bacaannya sketcher. Sketcher. Jadi sketcher ini bentuknya yang ada yang bubble, kemudian cari lagi kalau sini itu ya ada yang garis lurus, ada yang titik-titik, tinggal pilih aja itu untuk menggambarkan diagram sketchernya. Saya hapus ya di sini atau saya taruh di sini. Kita sudah dapat nih koefisien korelasi sama koefisien regresinya. Terus apa koefisien regresi ya? Kita cari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi itu N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini kan sudah sama dengan yang ini atasnya ya. Kita bisa aja langsung kita iniin sama dengan yang ini. Sama dengan, nah ini kita ulangin lagi langkahnya, N dikali sigma XY, berarti N dikali A10 dikurang A10 kali B10. Itu. Kemudian kita yang kiri, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, berarti N-nya 8 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini, C10. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan yang 386 dikuadratkan. Berikutnya yang samping ini Y, N dikali Y kuadrat, sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu yang ini, yang 14.532 dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi yang 302 ini kita kuadratkan. Hasilnya kita cari, ini dapatnya sama, ini hasilnya R-nya 0,9, artinya di sini hampir mencapai 1. Ingat R tadi nilainya tidak lebih dari negatif 1 sampai 1. Jadi 0,9 ini mendekati 1, sehingga terjadi hubungan yang sangat erat kesimpulannya. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Nah, ini cara mencari koefisien regresi dan korelasi. Kalau koefisien determinasinya bagaimana? Ya tinggal kita kuadratkan aja ini. Ini kita kuadratkan. Kan koefisien determinasi tadi pangkat 2 ininya kan. Ya tinggal kita kuadratkan aja. Jadi nggak susah. Mana X pangkat 2? Sini ya, biasa ada. Aduh, salah. Ini superscript-nya. R pangkat, kok 22? Salah. Maksudnya angka 2-nya saja yang saya superskripkan kok jadi semuanya. Ini ya, saya ingin. Kemudian ininya kita pangkatkan 2 sama dengan kolom yang ini 0,99 dipangkatkan 2. Enter. Nah, ini dia untuk koefisien determinasi. Ingat tadi koefisien determinasi itu untuk menunjukkan keberagaman. Berarti nanti kita bentuk dalam persen, berarti kalau 0,998% udahlah kita buat aja 98,9% ya, 99% keberagaman atau 99% pendapatan. Jadi besarnya sumbangan pendapatan terhadap naik turunnya pengeluaran sebesar 99%. Sedangkan 1%-nya disebabkan faktor lain. Jadi ini
maknanya. Ini kan cara manualnya. Kemudian kalau cara menggunakan data analis bagaimana? Tinggal klik data analis, kita klik regression and correlation, regression R, cari ya, kita klik regression, klik OK. Di sini ada input data Y, jangan kebalik. Kalau Y yang diminta, berarti kita input Y-nya. Kemudian input X range-nya, kita klik X range-nya. Jangan sampai sigma-nya ya. Jadi kita data-data yang ininya ini kita. Outputnya di sini kita letakkan. Ini tadi sudah saya iniin. Misalkan saya mau buat sini lagi, outputnya di situ. Kemudian kita klik OK. Tidak mau. Ini dia. Nah, ini yang sama yang ini. Jadi ini untuk menunjukkan R kuadratnya. Kalau ini di sini sama aja ya langkahnya. Karena ini sudah saya warnain. Ini untuk menunjukkan determinasinya. Sedangkan ini untuk apa namanya, korelasinya. Sorry ya, ini determinasi, ini korelasinya. Kemudian ini untuk menunjukkan koefisien, ini A-nya berarti ini berarti ada yang salah nih. Kenapa hasilnya beda? Nah, hitung-hitungan kita ada yang salah ya. Harusnya A-nya sama dengan ini, B-nya juga sama dengan ini. Berarti hitungan kita ada yang salah. Coba dicek ulang rumusnya. 8 dikali, ini kurang jadinya kan. Harusnya dikali. Tuh, salah saya. Nah, ini baru sama ya, 0,6 ini. Ini juga, ini sudah benar yang ini. Jadi hasilnya sama ya, baik kita menggunakan manual, hitungan manual, jadi B-nya 0,69, A-nya kita dapat 4. Jadi ini salah tadi, kita 4, yang ini 0,69. 0,69. Ini persamaan garisnya. Jadi di sini ini nanti dapatnya ini A-nya, ini B-nya, atau ini intercept-nya, ini koefisien regresinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, yang mau nanya yuk. Jadi sini ada intercept. Intercept itu yang ini A-nya ya. Expiry ini B. Jadi udah bacanya B. Jadi dilihat di slide. Kemudian nanti ada juga di slide itu disuruh kalian nyari untuk biaya iklan. Jadi cara nyarinya ya yang manual dulu. Mau manual dulu atau menggunakan data analis. Silahkan dicari dulu, kita cocokkan. Misalnya kita data analis kan ini, kok bisa dapatnya beda ya? Nah, kamu harus cari di mana kesalahannya ini. Jadi seperti itu. Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, waktunya sudah ini. Ada yang mau nanya? Nanti UTS kita offline ya. Jadi offline UTS-nya datang hadir ke kampus. Dan habis UTS kita offline, sehingga nanti kita tatap muka. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kalau mau ditanyakan, mumpung masih di sini, di slide tadi. Bu, saya mau nanya, cuman bukan soal mata kuliah, tapi soal perkuliahan tatap muka, Bu. Nah, itu kita mesti bentar daftar saya, dulu kan? recordnya saya ininya, bentar ya, saya